Ya, terima kasih Bang Alan. Ya, salam Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Kita bersyukur kalau pada siang sore hari ini kita bisa bertemu di dalam Zoom ini ya. Meskipun tadi kita sudah beribadah di gereja kita masing-masing, tapi kita masih mau terus diajar oleh Tuhan. Kita mau untuk terus belajar firman Tuhan ya. Hari ini kita akan sama-sama masuk dalam seminar. Temanya adalah Message to the Seven Churches, seperti tadi Bang Alan bilang. Pesan Tuhan kepada 7 gereja. Ya, silakan Kak Lewi, slide-nya boleh ditayangkan. Ya, 7 jemaat di Asia Kecil merupakan 7 gereja di Provinsi Romawi. Jadi ini letaknya nih bukan di benua Asia gitu ya, tapi ini ada di Eropa sana gitu, namanya Asia Kecil, ada 7 jemaat di sana. Rasul Yohanes yang karena pelayanannya memberitakan Injil ditentang oleh Kekaisaran Romawi pada saat itu, dan atas perintah Kaisar Romawi, Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Nah, dalam pembuangan tersebut, ia mendapatkan penglihatan, di mana ia melihat dan mendengar Tuhan Yesus berbicara kepadanya dan memerintahkan Rasul Yohanes. Bapak, Ibu, teman-teman mungkin masih ingat ya bahwa Rasul Yohanes ini adalah orang yang sangat dikasih oleh Tuhan. Dia sangat dekat hubungannya dengan Tuhan. Jadi kita nggak tahu ya kenapa Tuhan Yesus memilih Rasul Yohanes untuk menyampaikan pesannya ini. Gitu. Dan Tuhan Yesus berbicara kepada Rasul Yohanes untuk Rasul Yohanes bisa menulis surat kepada 7 jemaat tertentu. Siapakah 7 jemaat itu? Kita lihat yang pertama. Silakan Kak Lewi. Ya, yang pertama adalah gereja Efesus. Di sini ini ayat firman Tuhannya enggak pas nih ya. Di dalam Wahyu 2 ayat 1 dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Jadi dengan jelas dikatakan di sini Efesus gitu. Kalau saya tidak salah nanti mungkin bisa dikoreksi oleh Bapak Roni Mandang itu, kalau gereja Efesus ini adalah salah satu gereja yang dirintis oleh Rasul Yohanes gitu, hanya satu dari 7 gereja yang dirintis oleh Rasul Yohanes, karena kalau gereja yang lain itu dirintis oleh Rasul Paulus. Tapi nanti kalau misalnya saya salah, Pak Roni nanti akan koreksi. Oke, yang kedua kita lihat ada gereja Smyrna. Di dalam Wahyu 2 ayat 8 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ini gereja yang kedua. Lalu yang ketiga adalah gereja Pergamus. Gereja Pergamus di dalam Wahyu 2 ayat 12 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Jadi di sini tuh Tuhan Yesus menyampaikan dirinya tuh dengan simbol-simbol gitu ya. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah hidup dan yang mati. Oke, silakan yang keempat, gereja Tiatira. Wahyu 2 ayat 18, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Lalu yang kelima, gereja Sardis. Wahyu 3 ayat 1a, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Yang keenam, gereja Philadelphia. Wahyu 3 ayat 7a. Maaf, murid. Wahyu 3 ayat 7a, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Yang ketujuh, yang terakhir adalah gereja Laodikia. Wahyu 3 ayat 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya, jadi inilah ketujuh gereja atau ketujuh jemaat yang mendapat pesan gitu dari Tuhan secara khusus. Jadi disebutkan satu demi satu sampai 7 jemaat. Ini kalau dilihat sebenarnya dari, silakan slide berikutnya Kak Lewi. Ya, kalau dilihat dari letak dan posisi ketujuh jemaat tersebut berlokasi di kota-kota yang sebenarnya sulit untuk dikenal.
atau mungkin mudah untuk dilupakan seandainya ia tidak ditulis di dalam kitab Wahyu. Jadi 7 jemaat ini tuh muncul gitu ya, karena dia ditulis di dalam kitab Wahyu. Nah, pertanyaannya mengapa ya Tuhan memilih 7 jemaat ini? Mengapa Tuhan tidak memilih jemaat yang lebih terkenal, misalnya jemaat ada di kota Roma, jemaat di kota Korintus, jemaat di kota Tesalonika, gitu kan? Itu kan lebih sering, lebih familiar gitu ya di telinga kita, gitu. Lalu yang ketiga, pertanyaannya, apakah ketujuh jemaat ini atau 7 gereja tersebut atau yang akan kita belajar bersama-sama ini menggambarkan keadaan gereja di akhir zaman sekarang ini? Makanya kita ambil tema ini, kita mau sama-sama belajar. Kita mau untuk kita semakin peka gitu ya, apa sih yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua. Dan kita nanti akan mendapatkan pencerahan gitu ya dari pembicara hari ini adalah Bapak Pendeta Roni Mandang MTH. Silakan Kak Lewi slide-nya. Ya. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Roni Mandang MTH. Silakan. Selanjutnya. Ya, Pak Roni lahir di Makassar, tinggal di daerah Bintaro Jaya sektor 4 ya, teman-teman. Teman kita juga ada yang tinggal di Bintaro Jaya ya. Keluarga, istri Ibu Dice Caroline, dan anak-anak ada 4, Afner Ferdinand, Ben Gurion, ketiga Keisha, keempat adalah Daryl Pierre Mandang ya. Ini keluarga dari Pak Roni Mandang. Silakan Kak Lewi. Ya, Pak Roni Mandang mengambil S1 dan S2 di STT Jeffrey Jakarta dan S3-nya program doktoral teologia juga di STT Jeffrey Jakarta. Pelayanan beliau, Bapak Pendeta Roni ini adalah gembala jemaat GKRI Karmel. Jadi Pak Roni ini gembala jemaat. Jadi kita berterima kasih ya Pak Roni karena Pak Roni mau menyediakan waktu untuk menjadi pembicara di seminar ini karena kami tahu bahwa sebagai gembala jemaat tuh waktunya tuh pasti sangat sibuk sekali. Dan selain sebagai gembala jemaat, Pak Roni ini juga ternyata Ketua Umum PGLII. Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia dari tahun 2015 sampai 2020 dan 2020 sampai 2024. Jadi 2 periode ya. Kita bersyukur kita boleh dilayani oleh Pak Roni. Baik, kepada pembicara kita hari ini, Pak Roni Mandang, saya persilakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Lydia. Selamat kita bersama-sama merayakan kebaktian Yesus Kristus terangkat ke sorga. Tadi ada bagian yang ingin saya sampaikan sebelum masuk ke slide yang akan saya paparkan. Kenapa kepada Rasul Yohanes? Karena di dalam perjanjian baru sebetulnya ada 3 tonggak besar di luar Yesus sudah tentu di kitab Injil, yaitu Yohanes, Petrus, dan Paulus. Paulus terkenal dengan doktrin dan misi, Petrus dikenal dengan pengakuan, karena gereja harus dibangun atas dasar pengakuan. Pada waktu Yesus bertanya, menurut kalian siapa saya? Dan Petrus menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Teman-teman, ini merupakan sebuah dasar yang fundamental bahwa kekristenan dibangun atas dasar percaya, pengakuan. Tetapi yang ketiga, kita melihat bahwa Yohanes ini semasa hidupnya sering menyandarkan kepalanya ke bahu Yesus. Dan Yohaneslah yang tahu tentang detak jantung Yesus, karena dia tidak sungkan-sungkan, ini bukan LGBT ya, dan benar-benar dia merebahkan kepalanya ke bahu Yesus, sehingga kepada orang yang seperti inilah kemudian Yesus memberikan pewahyuan. Jadi tidak semua orang begitu mudah mendapatkan revelation, tetapi kepada Yohanes, karena dia yang mengerti isi detak jantungnya Yesus, dia dipilih untuk
kemudian diasingkan ke Patmos dan diberi penglihatan-penglihatan sebagaimana yang sebagian sebenarnya pasal 2, pasal 3 dari 22 pasal dalam kitab Wahyu itu tidak sampai 7% Bu Lydia, karena nanti yang lebih banyak itu bicara tentang kehidupan orang-orang percaya dan juga bangsa-bangsa. Gereja itu hanya punya porsi yang kecil dan itu merupakan representasi dari kitab Injil dan surat-surat yang ada di dalam Perjanjian Baru. Nah, sekarang saya minta izin untuk bisa memberikan slide saya. Apakah bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Meskipun judul yang diberikan itu adalah pesan Tuhan kepada 7 jemaat, tapi saya menyimpulkannya sebagai Kristus dan jemaatnya. Teman-teman yang saya kasih dalam Kristus, saya memiliki beberapa buku tafsiran kitab Wahyu. Ada 9 buku yang tebal-tebal tentang kitab Wahyu, tetapi hampir semuanya tidak ada yang sama antara satu dengan yang lain. Untuk memahami kitab Wahyu, tentu ditentukan dari cara pandang dan cara tafsir. Misalnya kalau ada di antara saudara-saudara teman-teman memiliki pandangan amil atau maksudnya amilenium, premil artinya premilenium, dan postmil, milenium itu kerajaan 1000 tahun, itu akan melihat tafsir dari pasal 1 sampai pasal 22 kitab Wahyu tidak pernah seragam. Cara pandang amil, premil, dan postmil di kitab Wahyu tidak akan pernah seragam. Yang kedua, pemahaman terhadap kitab Wahyu tergantung dari denominasi gereja di mana kita berada. Cara tafsir gereja Katolik, Lutheran, Anabaptis atau Mennonite, Calvinis, Pentakosta, Ekumenikal, Evangelical, Baptis, Ortodoks, Adventis, dan lain-lain itu juga berbeda. Begitu juga cara tafsir dari teolog barat, timur, liberal, konservatif itu juga berbeda. Sehingga sebelum kita melihat di kedalaman pasal 2, pasal 3, saya tentu ingin mendorong pada titik tertentu, teman-teman harus memiliki sebuah sikap bahwa kita merasa ini yang benar. Apakah kita berpandangan amil, premil, atau postmil. Jadi kalau amil itu menggambarkan tentang kerajaan 1000 tahun itu bukan di depan kita saat ini, tapi sudah terjadi dari sejak Yesus Kristus datang ke dunia. Misalnya argumen dari amilenium adalah bahwa dalam kitab Yesaya pasal 9, 11 sampai ke 53 bahwa Yesus itu memiliki pemerintahan, lambang pemerintahan ada di bahunya dan kerajaannya tidak pernah berkesudahan. Maka kelompok amilenium akan mengatakan bahwa kerajaan 1000 tahun seperti yang ada dalam kitab Wahyu itu sudah ada. Lalu yang premil bilang akan nanti baru ada. Nah, kalau yang premil akan menerjemahkan simbolisasi yang ada dalam kitab Wahyu dari sisi tafsir demi tafsir yang dikaitkan dengan kehidupan kita saat ini, dan postmil pun akan begitu. Jadi ini memang sulit untuk diseragamkan. Kalau kita belajar tentang antara Luther ya, Martin Luther dengan Calvin misalnya. Luther itu berpendapat kitab Wahyu memang harus ada di dalam kanonisasi dari Perjanjian Baru yang sekarang kita kenal. Tetapi Calvin di dalam Institutio-nya dia mengatakan bahwa sebenarnya kitab Wahyu tidak perlu dimasukkan ke dalam Perjanjian Baru. Nah, ini cara pandang yang tidak pernah berkesudahan sampai hari ini,
Dan kemungkinan gereja kita, orang percaya dan para teolog akan terus mewarisi pandangan demi pandangan yang cukup beragam, tetapi juga multikompleks antara yang satu dengan yang lain. Sebagai contoh, misalnya soal baptis saja, gereja-gereja tidak sepakat, yang satu dipercik, yang satu diselam, yang lain dengan bendera, dan sampai Yesus Kristus datang kedua kali, saya berpendapat argumen tentang baptiso itu tidak akan pernah seragam. Apalagi kalau kita membaca kitab Wahyu yang isinya adalah apokalipsis, revelation, atau pernyataan Allah yang bersifat nubuatan. Ini pun ditafsirnya berdasarkan tafsir demi tafsir. Nah, selanjutnya teman-teman, ada 3 bentuk apokalipsis. Itu apokalipsis sama dengan pewahyuan atau sama dengan nubuatan. Maksudnya begini, apokalipsis atau apokalipto itu harus diartikan bahwa sesuatu yang tersembunyi kemudian disingkapkan. Jadi kalau saya memegang tangan kiri saya kepal, lalu saya tutup dengan sapu tangan, itu namanya apokalipsis. Pada waktu sapu tangan itu yang menutup seluruh lengan, ujung lengan saya ini, kepalan tangan saya ini, lalu saya buka, disingkapkan, itu yang disebut dengan revelation, kita di Indonesia Wahyu, dan juga apokalipsis atau apokalipto. Kalau kita memperhatikan kitab Wahyu di dalam tradisi sejarah gereja, sudah tentu ada yang telah digenapi, terjadi, yang kedua sedang terjadi atau sedang digenapi, dan yang ketiga akan segera digenapi atau terjadi, akan segera terjadi. Misalnya yang poin 3 ini yang paling jelas yang kita semua gereja-gereja bersatu, yaitu Yesus Kristus akan datang kembali, second coming. Tetapi kapan Yesus datang? Kalau kita membaca Alkitab di bagian kitab Wahyu, kitab terakhir di Perjanjian Baru, antar gereja juga tidak pernah sepakat, yaitu tadi karena amillennium, premillennium, dan postludium, dan postmillennium. Teman-teman, hari ini saya selalu dan sedang membicarakan 3 bentuk gereja yang populer. Yang pertama adalah bentuk dari gereja konservatif. Ada yang menyebutkan gereja tradisional, ada yang menyebutkannya gereja-gereja tua, ada yang menyebutkannya mainstream, macam-macam, itu konservatif. Lalu yang kedua adalah bentuk gereja yang populer, kebanyakan generasi milenial ke sini itu lebih suka dengan pola gereja yang saya sebut dengan sensitive seekers, yaitu pencari peka, para pencari peka. Gereja-gereja di poin nomor 2 ini adalah gereja-gereja yang beda dengan gereja tradisional, masih ada mimbar, masih ada kain mimbar, masih ada salib, dan seterusnya. Kalau yang kedua ini lebih kepada sifat, kalau kita lihat misalnya adanya panggung-panggung show dari para pemusik, nah itu mirip-mirip seperti itu. Jadi pendetanya juga tidak harus berkhotbah dengan pakaian pendeta. Hari ini saya pakai pakaian dalam dari bagian kemeja di dalam buat pendeta karena kebaktian kenaikan Kristus. Dan yang ketiga adalah ciri dan bentuk dari gereja liberal. 3 model atau bentuk gereja populer hari ini, apapun jenis denominasinya, akan mengerucut di 3 bentuk ini. Konservatif, sensitive seekers, dan liberal. Teman-teman sekalian, kalau saudara masih di gereja doa Bapa Kami, pengakuan iman rasuli, votum, dan seterusnya, maka saudara berada di gereja-gereja konservatif. Tapi kalau saudara ada di gereja, pendetanya pakai jeans, pakai sepatu,
catch, lalu lengannya juga kemudian kadang pakai kaos, kadang juga tangannya dilipat, digulung, dan seterusnya. Maka saudara ada di jenis gereja yang pola kedua. Dan yang ketiga liberal, dan di liberal ini di Jakarta di Teguh Umar itu ada satu gereja yang dibilang gereja ilmu pengetahuan, Christian Science. Nah, saya tidak menyinggung poin 3, tapi ini akan mempengaruhi penyebaran pandangan kitab Wahyu dari gereja-gereja seperti ini akan beradu dari tafsir yang muncul baik melalui khotbah sampai kepada buku-buku. Sehingga tadi saya sampaikan saya punya 9 buku tentang kitab Wahyu, tapi satu pun tidak ada yang bicara sama persis antara satu dengan kedua sampai ke 9. Nah, sekarang kita masuk kepada 7 gereja yang tadi sudah dengan sangat baik disampaikan. Saya kira memang apa yang saya sampaikan itu saya sampaikan hari ini merupakan introduction, ya, hanya sebagai pengantar. Tapi ada bagian-bagian inti yang saya kira tidak boleh kita abaikan. Kalau saya dan saudara teman-teman membaca kitab Wahyu, ada cawan, 7 cawan, 7 meterai, 7 sangkakala, dan seterusnya, itu pun juga di dalam pembinaan saya sebagai gembala di gereja ini, di GKR Karmel, untuk menyampaikan tentang bagian kitab Wahyu 7 gereja ini, membutuhkan waktu yang mungkin harus 6-7 kali, itu pun masih dalam bentuk pengantar. Nah, di dalam Wahyu pasal 1 ayat 4, dari Yohanes kepada ke-7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Nah, pertanyaannya kenapa disebut dengan Asia Kecil? Karena bagian Asia Kecil yang sekarang dikenal dengan wilayah Turki, sebagian dari daratan Turki itu berada di Asia. Yang kecilnya di Asia, tetapi yang besarnya itu kemudian sudah ada di Eropa. Sehingga Turki boleh disebut sebagai sebuah wilayah negara yang sebagian masuk Asia dan sebagian lagi masuk ke Eropa. Nah, ke-7 jemaat ini ada yang kemudian dimunculkan dengan ke-7 roh. Biasanya dalam kitab Wahyu istilah 7 itu merupakan angka yang sempurna. 7. Jadi 7 roh, 7 jemaat, dan seterusnya. Kemudian kalimat ini dilanjut, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia, maksudnya Yesus, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ke-7 roh yang ada di hadapan tahtanya. Sudah tentu jangan diterjemahkan kalau ada Holy Spirit, Roh Kudus, maka Roh Kudus terdiri dari 7 bagian. Tentu saja tidak demikian maksudnya. Tetapi disinilah, nah yang pertama teman-teman yang harus kita pahami, ketika Rasul Yohanes, Rasul Kasih ini menulis surat kepada mereka yang dituju dari isi surat ini, tidak ada satupun dari mereka yang kemudian merasa bingung dengan kata-kata yang bersifat simbolisasi dari Yohanes. Yang kedua, kemungkinan menggunakan kata-kata hewan, binatang, dan seterusnya, itu sebagai sebuah bahasa rahasia. Ini tafsir, ya. Bahasa rahasia yang diungkap oleh Yohanes, tetapi ketika suratnya sampai di tangan, kalau sekarang Wahyu 2, Wahyu pasal 3 ke-7 jemaat, kemungkinan besar kawan-kawan di 7 gereja itu mereka tahu apa yang dimaksudkan oleh Yohanes. Tentu bagi kita untuk melihat misalnya hewan dari naga itu apa? Kalau sekarang antara Rusia dengan Ukraina, para pandangan premil akan mengatakan Rusia itu adalah beruang dan seterusnya dan seterusnya.
Jadi memang dibutuhkan sebuah kecermatan dan ketelitian di bawah pimpinan Roh Kudus agar kita memahami maksud yang utuh dari seluruh kitab Wahyu dari pasal 1 sampai pasal yang kedua. Nah, teman-teman, kalau kita lanjut pada bagian yang berikutnya, misalnya kepada malaikat yang dimaksudkan di sini, ada penafsir yang mengatakan malaikat itu adalah angel. Tetapi kalau kita baca maksud dari Yohanes menunjukkan malaikat menempatkan jemaat begitu sempurna di mata Kristus, itu pun juga bisa dimaksudkan dengan malaikat. Nah, malaikat jemaat di Efesus inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Nah, ini memang perlu ketelitian apa yang dimaksudkan dengan ketujuh bintang. 7 selalu merupakan angka sempurna. Di tangan kanannya itu maksudnya di tangan Kristus dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Nah, kalau saya menjelaskan perspektif pasal 2 ayat 1, kita benar-benar harus bisa mengungkap secara penuh tanggung jawab. Jangan sampai cara pandang kita pada akhirnya terperangkap dengan amil, premil, dan postmil. Tentu ada cara pandang biblikal yang harus kita pegang meskipun untuk bisa menguak, merevelation pandangan kitab Wahyu, tentu saja kemungkinan besar tidak populer, tidak disukai orang. Nah, semua kitab ini berisi tentang pertama pujian dan apa yang dikerjakan jemaat, lalu kemudian juga ada celaan atau kritikan dari Kristus, dan juga ada sebuah nasihat yang harus diikuti. Kalau nanti teman-teman melihat semua gambar seperti yang tadi saya lihat juga di pengantar, hari ini 7 gereja di Asia kecil itu sudah tinggal puing-puing ya. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang dipesankan Kristus kepada 7 jemaat, 7 gereja di Asia kecil itu boleh disebutkan sebagai sebuah kegagalan dari gereja yang ada dalam pasal 2, pasal 3. Di situ dikatakan, aku tahu pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat bersabar terhadap orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi memang Efesus ini, kalau kita baca kitab Rasul dan Korintus, atau Galatia, Filipi, gereja Efesus ini berkali-kali dimunculkan. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Teman-teman harus diingat juga bahwa gereja ini merupakan gereja pasca Yesus mati, dikubur, dan bangkit naik ke sorga. Sehingga saya menyimpulkan ini sebagai sebuah gereja apostolik, gereja para rasul, dan sampai kepada tulisan kitab Wahyu ini masih dibayang-bayangi dengan gereja mula-mula. Kemudian di dalam Wahyu 2 ayat 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi problematik dari gereja Efesus adalah persoalan kasih. Dan juga kalau kita lanjut lagi, mohon maaf agak ketutup ini. Ya, sebagian tertutup dengan bagian atas, saya baca saja. Sebab itu ingatlah betapa engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Pada bagian ini, teman-teman, memang kita perlu pendalaman ya. Kalau mau belajar 7 gereja ini, saya menganjurkan belajarlah pertama tentang sejarah gereja itu. Di Indonesia tidak begitu lengkap, tapi saya merekomendasi tentang sejarah gereja yang dibuat oleh T. van den N atau Abineno atau Verkuel. Itu cukup baik.
Lalu dilanjutkan pada ayat 6, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, barang siapa menang. Nah, dari bagian gereja atau jemaat Efesus ini saya ingin menggarisbawahi tentang bukan inti masalah yang terjadi dalam jemaat, tetapi anjuran, nasihat, pesan dari Kristus itu yang paling penting adalah barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Kalau kita lihat gereja di Smyrna, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan yang hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu, kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Nah, kata jemaat iblis ini jangan disamakan dengan istilah modern gereja setan. Karena pada zaman di dalam, kalau kita baca setelah kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yaitu kitab para rasul, Roma, lalu Korintus, dan seterusnya, teman-teman perlu melihat garis besarnya. Yang pertama, semua adalah orang Yahudi, Yesus juga adalah orang Yahudi. Jadi ada orang Yahudi yang ya tetap ngeyel untuk bertahan dengan tradisi Taurat mereka, tetapi ada Yahudi yang menjadi percaya. Dan yang ketiga, kelompok Yahudi yang kalau zaman sekarang kita sebutnya dengan sinkritisme, adat dicampur aduk dengan Injil dan seterusnya, sehingga praktek keagamaan menjadi praktek-praktek yang disebut sinkritisme. Jadi jemaat iblis ini sebenarnya merupakan kalimat kemarahan kepada gereja yang ada di Smyrna. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Persoalan tadi sudah digambarkan tentang situasi dan ciri gereja yang ada di Asia Kecil, tetapi dalam banyak terjemahan para pengamat pandangan dari Premil seringkali menerjemahkan bagian ini, oh kalau kita menjadi orang Kristen maka kita harus mengalami di penjara misalnya. Dulu saya dididik oleh pendeta Yusuf Roni dan pernah mendengar beliau berkata sama seperti Paulus, sama seperti Petrus yang dipenjara, maka kita juga harus mengalami situasi penjara. Nah, persoalan 10 hari itu juga tidak ada yang begitu bisa memahami, sehingga Calvin dalam hal ini meskipun menolak kitab Wahyu masuk ke dalam perjanjian baru, dia mengatakan semua yang sulit kita pahami hari ini akan kita pahami kalau kita sudah bersama dengan Kristus di rumah Bapa yang kekal itu. Saya mendampingi MKC, Muhammad KC beberapa kali dalam persidangan, juga beliau sedikit terhibur dengan ayat-ayat seperti ini. Kalau orang percaya memang harus masuk ke penjara dan seterusnya. Tetapi lagi-lagi teman-teman itu merupakan sebuah tafsiran. Dan kemudian disampaikan dalam Wahyu 2 ayat 11, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, barang siapa menang. Kepada Efesus, kepada Smyrna selalu disampaikan barang siapa menang. Sekarang kita beralih kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Jadi cara penampilan Kristus kepada setiap jemaat, nanti pegang 7 roh, pegang kaki dian, 7 kaki dian, dan seterusnya. Kepada setiap jemaat itu berbeda. Jadi prolog-prolognya itu juga tidak pernah sama.
Lalu pujiannya adalah, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang pada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Saya ingin mengajak teman-teman mempelajari tentang nama-nama yang muncul seperti Antipas, Nikolaus, dan seterusnya. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan, ini kritik terhadap engkau di antaramu, ada beberapa orang yang menganut ajaran Biliam. Biliam Balak kita tahu, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Kalau kita lanjut lagi, dikatakan demikian juga, ada beberapa orang yang berpegang kepada ajaran pengikut ini Pergamus ya. Kita sudah tinggalkan. Oh sorry, iya masih di situ. Oh saya salah tekan. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang di mulutku ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepada setiap gereja jemaat dari 7 gereja yang tertulis dalam Wahyu 2, Wahyu pasal 3, selalu kita perlu ingat nasihat dan dorongan dari Kristus kepada jemaat ini. Kalau tidak mau kalah, yaitu barang siapa menang. Kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh Dia yang menerimanya. Begitu juga kalau kita lihat jemaat Tiatira, dan tuliskanlah kepada malaikat-malaikat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi celaan dari Tuhan, aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel, sehingga kemudian zaman sekarang seringkali disebut dengan roh Isabel, yang menyebut dirinya Nabia, mengajar menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya kepada si Isabel itu. Begitu juga, lihatlah aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka akan berbuat zina dengan dia, dan akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, jemaat yang ada di Tiatira, orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang, dan barang siapa menang. Lagi muncul kata barang siapa menang. Kata barang siapa, teman-teman, itu tidak hanya berlaku ansih kepada 7 jemaat, tapi ini menjadi sebuah hukum yang berlaku kelak sampai kepada kita, sampai Yesus Kristus datang kembali. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaan-pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapakah bintang timur? Seringkali dalam banyak nyanyian saya ingin mengkoreksi istilah bintang-bintang itu. Ada yang mengatakan Yesus itu bintang fajar dan seterusnya. Pengertian bintang ini juga
perlu teman-teman dalami. Jadi setiap istilah yang muncul di pasal 2, pasal 3 hanya bisa dimengerti oleh Yohanes dengan para penerima dari suratnya. Dan kita memang adalah orang ketiga yang harus susah payah untuk menerjemahkan pengertian-pengertian ini. Kemudian ayat 29, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Lalu kepada jemaat Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat-malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerimanya dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Nah, ini jemaat ini sama nanti pada ayat yang kelima, barang siapa menang, barang siapa menang, ia akan menang. Sebuah problem di dalam jemaat mulai dari Efesus, sekarang sampai ke Sardis, bahkan sampai ke yang ketujuh Laodikia tidak pernah berubah. Ada pujian, ada persoalan, ada nasihat dari Allah untuk mengubah kehidupannya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sekarang Philadelphia, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila yang membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila yang menutup tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun, dan aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah betapa beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Jadi ini selalu perspektifnya dan orientasinya kepada orang Yahudi yang percaya, yang tidak percaya, dan seterusnya. Izin sebentar, saya batuk ini. Berikutnya, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang tersungkur di depan kakimu, dan engkau mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Pada pasal 3 ayat 10, karena engkau menuruti firmanku, aku akan untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, di dalam bagian gereja Philadelphia ini ayat 10 penting sekali untuk kita perhatikan. Tadi saya katakan 7 gereja di Asia Kecil itu porsinya tidak besar dibandingkan dengan pasal 1 sampai pasal 22. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan sekarang kepada gereja yang terakhir, Laodikia, kepada malaikat jemaat di Laodikia, itu tulisan dari Yohanes yang diiluminasikan oleh Roh Allah Kristus kepadanya. Ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, aku tidak dingin,
dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa sesungguhnya sebetulnya ada kalimat yang seringkali hilang dalam terjemahan bahasa Yunani koine kepada bahasa Indonesia, bahwa sesungguhnya arti yang sebenar-benarnya engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasih, aku tegur dan kuajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayat 20 yang cukup terkenal. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengutuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya coba cek dulu. Masih ada ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Di dalam saran saya, per jemaat dari Pergamus sampai kepada Laodikia, kita harus meneliti dengan amat sangat dari Injil Matius, karena semuanya atau kitab Wahyu tidak berdiri terlepas dari kitab yang ada di dalam Perjanjian Baru secara keseluruhan. Sehingga kalau kita hanya membaca dari perspektif Wahyu 2, Wahyu pasal 3, tapi kemudian kalau saudara baca dari awal, saudara akan memiliki landscape yang lebih jelas, lebih komprehensif dari apa yang sebenarnya menjadi pandangan yang akan kita miliki. Yang kedua, dari apa yang sudah kita lihat, relevansi pada zaman ini, apa yang sebenarnya kita bisa pelajari dari kebaikan, keunggulan dari 7 gereja, baik dari Efesus sampai Laodikia, tetapi apa yang kemudian sudah didaftarkan dengan begitu jelas tentang kejatuhan-kejatuhan mereka, dan kita harus melihat itu juga dengan jelas. Pada intinya sebagian masih bisa kita miliki, tapi sebagian sudah tentu tidak. Ada gereja yang percaya dengan istilah kasih mula-mula, dan kita hari ini kehilangan kasih mula-mula, maka kita harus kembali lagi ke kasih mula-mula. Nah, ini masih menjadi perguncingan di antara para pimpinan gereja. Kasih mula-mula, apakah itu kasih pada waktu kita percaya Yesus, suka baca Alkitab, suka bernyanyi, lalu kemudian mundur, lalu kemudian balik lagi. Karena nanti dalam kitab Injil tidak digambarkan tentang orang yang maju mundur seperti itu. Teman-teman, ini tadi sudah muncul ya tentang gambaran gereja yang ada. Tetapi ini merupakan rangkuman dari apa yang tadi sudah disampaikan. Sebenarnya menarik memperhatikan dari 7 ciri dari gereja-gereja yang ada di Asia kecil ini, dan saya tidak akan jelaskan lagi karena tadi sudah muncul. Nah, kalau saudara lihat, ini juga bisa kita lihat, ini salah satu tafsiran yang sering kali saya pakai tentang ada problematik dari gereja-gereja ini yang sampai sekarang saya kira juga sebagian muncul dalam kehidupan gereja-gereja pada zaman saat ini. Inti daripada format di 7 surat itu, yang pertama adalah alamat sifat Kristus, pujian untuk jemaat, ada kritikan, tuntutan, lalu ada ancaman dan janji. Jadi janji itu yang paling terakhir yang selalu ingin saya ungkapkan, bukan bagaimana bentuk pujian yang sudah terjadi dalam jemaat, tetapi ada tuntutan, ancaman, dan janji yang kita kenal tadi dengan sebutan barang siapa menang.
Ini yang saya maksudkan teman-teman, bahwa penafsir-penafsir Alkitab menafsirkan 7 gereja dengan beberapa karakteristik. Misalnya dari Paulus sampai kepada Branham, itu gambaran-gambaran yang kalau dilihat dari kronologis kitab Wahyu, sudah tentu tidak bisa dipakai sebagai andalan bahwa ini merupakan pegangan kita. Jadi meskipun kelihatannya baik, di situ ada John Wesley, Martin Luther, dan seterusnya. Zamannya Martin Luther abad yang ke-16. Apakah ini bicara tentang present continuous future tense atau bagaimana? Kembali kepada doktrin gereja masing-masing. Kalau kita bicara tentang masalah ini pun juga akan diantara para pimpinan gereja, argumen-argumen yang dimunculkan dari pembuat gambar ini pun juga harus diteropong dengan firman Allah. Kalau saudara lihat tentang 7 kaki dian yang dikatakan, kaki dian bisa menggambarkan sebuah pelita yang juga bisa diterjemahkan bahwa kita adalah terang dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi semua yang bisa saya kumpulkan yang menggambarkan tentang situasional dari 7 gereja itu akan berimbas kepada tafsir yang tidak pernah sinkron. Saya punya begini teman-teman, saya belajar di tingkat strata 2 saya itu lebih kepada arah reform, gereja-gereja reform. Sekarang saya penganut teologi reformasi gereja, jadi teolog reform teologi. Nah, kalau saya punya pandangan tentang amil, saya menolak pandangan Pottsmill dengan premill. Dan tapi saya juga tidak bermaksud untuk bertentangan dengan mereka yang premill dan Pottsmill. Sehingga dari gambar yang sekarang ini saya pampang saja, misalnya contoh Billy Graham almarhum yang menggambarkan bahwa ternyata juga ada banyak bagian-bagian dari Alkitab kita yang tidak tepat dalam penerjemahan atau kekeliruan. Jadi gereja-gereja terperangkap dengan sebuah pemahaman apa yang disebut dengan apakah Alkitab bersalah, bisa salah, atau memang seringkali salah. Jadi kalau nanti teman-teman dengar istilah inerensi, sebuah gambaran ketidakbersalahan Alkitab, katanya Alkitab banyak kesalahan. Nah, yang seperti ini muncul di dalam argumen-argumen teolog. Begitu juga kalau saudara lihat tahun demi tahun, jadi timeline-nya bahwa abad yang ketiga, jadi bukan abad ketiga, tahun 30 sampai ke tahun ke-100 sampai ke 1000 abad ke-19 itu adalah zamannya Laodikia, gereja yang dingin misalnya. Buat saya ini agak sulit untuk apa benar bahwa kitab Wahyu menceritakan bagian ini. Bahwa kitab Tiatira itu sedang membicarakan reformasi gereja Martin Luther. Misalnya seperti itu. Bisa saja kelompok-kelompok premil akan memegang pandangan seperti ini. Tetapi saya pribadi tidak begitu meyakini bahwa itu sesuai. Karena kalau bicara gereja manapun dari abad pertama, gereja apostolik, di Efesus misalnya gereja apostolik, sebenarnya Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis juga itu sudah dimulai daripada bagian itu. Dan yang penting juga harus kita lihat, kalau saya coba memadukan dengan kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ada bagian-bagian yang sulit untuk kita abaikan bahwa itu merupakan hal yang sebenarnya sangat biblikal. Jadi saudara bisa lihat ini,
bahwa Efesus itu sama dengan penabur, Semirna sama dengan ilalang, Pergamus sama dengan biji sesawi, Tiatira sama dengan ragi dalam adonan tepung, kemudian Sardis sama dengan harta yang tersimpan dalam tanah. Dan ini ucapan Yesus sendiri, gitu, bukan ucapan Rasul. Philadelphia sama dengan pedagang mencari mutiara, dan Laodikia menebar pukat di laut. Ini terakhir yang ingin saya sampaikan. 7 berkat yang disampaikan selalu, dan saya kira lebih baik kita fokus di bagian ini daripada coba menelusuri istilah-istilah yang seringkali membingungkan para pemimpin gereja. Tetapi yang tidak harus dibingungkan adalah barang siapa menang. Kepada Efesus, barang siapa menang akan diberi makan pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Semirna, barang siapa menang ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Pergamus, barang siapa menang kepadanya akan diberikan dari mana, dan seterusnya. Jemaat Tiatira, barang siapa menang akan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Nah, teman-teman, ini seringkali harus kita berpikirnya secara filsuf. Jadi kenapa kepada jemaat untuk menang lalu berkatnya beda? Kepada Semirna berkatnya beda. Kepada Pergamus berkatnya beda. Kalau mereka satu di dalam Kristus, kenapa yang satu misalnya jemaat Semirna tidak akan menderita apa-apa dalam kematian yang kedua? Apakah di Pergamus meskipun menang akan mengalami kematian kedua? Dan sudah tentu ini harus dijabarkan dalam pemahaman yang lebih utuh. Jemaat Sardis, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Jemaat Philadelphia, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru, dan seterusnya. Jemaat Laodikia, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku. Nah, pertanyaan kritis kita hari ini, kenapa kepada setiap jemaat yang punya dosa sama, meskipun kasusnya beda, ya berdosa, tetapi ketika mereka kemudian dengar suara Kristus melalui Yohanes dan tulisannya, ketika mereka menang, upahnya beda-beda. Nah, ini menarik ya. Saudara harus membaca seluruh kitab Wahyu, baru kita melihat uraian-uraian yang jelas di dalamnya. Pertama, tidak ada paradoksal di dalam kitab Wahyu. Semuanya saling mendukung. Yang kedua, itu kalau kita melihat ada yang paradoks, pasti ada jembatannya. Jadi kalau saya sendiri ketika mendapat pelajaran ini dari dosen saya bertanya, kenapa kalau kita taat kepada Yesus upahnya beda-beda, padahal ini gerejanya sama, begitu. Nah, yang terakhir, Ibu, Saudara, teman-teman, kata barang siapa menang itu tulisannya nikau, tapi dibacanya nikau. Nikau itu barang siapa menang. Arti nikau kalau kita terjemahkan ulang ke bahasa Indonesia secara umum, yaitu orang Kristen yang memegang teguh iman mereka bahkan sampai mati melawan kekuatan musuh mereka dan melawan godaan serta penganiayaan, persekusi misalnya. Arti nikau yang kedua adalah ketika seseorang didakwa atau dibawa ke pengadilan untuk memenangkan kasus, dia mampu mempertahankan tujuan, maksudnya tujuan seseorang, tujuan dari yang bersangkutan. Nah, kalau ini kita lihat sebagai bagian yang terakhir, teman-teman, barang siapa menang, itu berarti kitab Wahyu adalah kitab teologi hupomone. Sekali lagi, kitab Wahyu tidak hanya pasal 2, pasal 3, tapi pasal 1 sampai aku datang segera di dalam pasal yang ke-22, itu bicara tentang sebuah ketabahan, barang siapa menang. Jadi tidak ada kemudian semuanya menjadi mudah. Meskipun
kita percaya kepada Yesus. Saya tadi pagi berkhotbah bahwa waktu Yesus dalam Yohanes pasal 14, aku akan pergi dan menyediakan tempat bagimu, itu hanya bisa diperoleh melalui peristiwa kenaikan Yesus dengan adanya amanat agung. Sehingga orang yang melayani Tuhan harus melalui amanat agung memberitakan Injil, baru dia bisa masuk ke rumah Bapa, yaitu sorga. Nah, teologi hupomone adalah teologi ketabahan, bertahan menang untuk menang, barang siapa ditentukan untuk ditawan. Kalau kita baca Wahyu 13 ayat 10, ia akan ditawan, barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini, jadi akhir dari apa yang hari ini saya paparkan, bukan soal case by case-nya dari jemaat di Efesus sampai kepada jemaat yang ada di Laodikia. Tapi saya sudah sampaikan tadi secara fisik, gereja-gereja ini pada akhirnya kalau sekarang kita pergi ke Turki, kita hanya melihat puing-puing seperti di gambar, sisa-sisa peninggalan gereja yang dahulu kala kelihatannya megah. Ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan. Jadi ketabahan itu adalah hupomonai. Tapi kita orang Indonesia lebih suka menggunakan kata hupomone dan iman orang-orang yang kudus. Dan kesimpulannya, kalau kita baca Wahyu 13 ayat 10, yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Kalau saudara baca di dalam atau teman-teman baca Wahyu 14 ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Simpulkan pada bagian terakhir, yang penting di sini ketabahan, hupomonai atau hupomone dan iman. Jadi iman di sini tidak menggunakan kata benda pistis, tapi itu juga sama dengan percaya, tapi pisteo artinya yang disebut sebagai believer, orang percaya, orang beriman. Yang penting adalah tabah iman dari saya dan saudara. Jadi kasus gereja Efesus sampai ke Laodikia, dia timbul tenggelam, dia timbul ketenggelam, dan itu diungkap dari pasal 4 sampai pasal 20 sampai langit dan bumi baru. Tetapi jatuh bangunnya perjalanan gereja ditentukan dari ketabahan dan iman. Yang kedua adalah ketekunan. Wahyu 14 ayat 12, ketekunan itu menggunakan teks atau bahasa Yunani proskarterio. Dan di sini teman-teman, tekun di sini bukan kalau sedang kepepet kita tekun. Besok mau ujian, baru malam ini kita begadang belajar. Kalau anak sakit, kita tiba-tiba menjadi orang yang selalu tidak lepas dari baca Alkitab. Bukan yang seperti itu, tapi ketekunan itu proskarterio, ini masuk kepada doktrin ketekunan orang kudus. Yang ketiga, menuruti perintah Allah. Dan yang keempat, iman kepada Yesus. Maka sebenarnya rangkuman dari 7 gereja yang mau disampaikan oleh Yohanes dari Pulau Patmos ada 4 bagian ini. Apakah gereja-gereja hari ini masih memiliki ketabahan dan iman? Kalau hari ini saya dan saudara melihat keberadaan dunia yang serba kacau, balau, dan seterusnya, orang Kristen masih tabah enggak? Masih punya iman enggak? Masih tekun enggak? Masih tetap setia atas perintahnya enggak? Dan iman kepada Yesus Kristus. Saya kira itu dulu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih untuk kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih Pak Roni. Ya, memang Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa memahami 7 jemaat ini dengan lengkap tuh memang kita harus, tadi Pak Roni bilang kita harus membaca kitab Wahyu secara keseluruhan gitu ya. Tadi saya nangkep dari Pak Roni, di dalam kitab Wahyu itu dan seluruh firman Tuhan itu tidak ada paradoks gitu ya. Mungkin kita belum menemukan saja jembatan supaya kita bisa lebih mengerti lagi apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita.
Ya, ini saya juga tertarik dengan apa yang tadi Pak Roni sampaikan, bahwa di dalam ketujuh surat yang disampaikan kepada 7 gereja ini, di situ formatnya jelas banget gitu ya. Ada alamat surat, artinya ditujukan kepada siapa. Lalu Tuhan Yesus menyampaikan sifat-sifatnya dia, ada simbolisnya gitu ya. Lalu di dalam surat yang ditujukan itu ada pujian untuk jemaat, ada kritikan, ada tuntutan, ada ancaman, artinya peringatan gitu ya kepada jemaat, dan juga ada janji-janji. Lalu yang berikutnya tadi Pak Roni sampaikan bahwa di dalam 7 gereja ini juga ada berkat-berkat yang berbeda-beda kelihatannya gitu ya. Dan untuk kita bisa lebih menangkap lagi, ya kita mesti menggali lebih dalam lagi ayat firman Tuhan di dalam kitab Wahyu ini, karena tidak mungkin kita bisa lebih mengerti dengan waktu yang sangat terbatas di dalam seminar ini ya. Tapi nanti kita akan punya kesempatan menyampaikan pertanyaan. Mungkin kalau waktunya mencukupi ya, nanti bisa Pak Roni memberikan jawaban di sesi yang kedua. Jadi Bapak Ibu yang mau memberikan pertanyaan, silakan mempersiapkan diri. Kita akan masuk di dalam break terlebih dahulu. Yang mungkin mau ke toilet silakan. Dan saya persilakan kepada Kak Alan. Bang Alan silakan. Baik, terima kasih Kak Alan. Baik Bapak Ibu Saudara, apakah ada yang mau mulai memberikan pertanyaan? Silakan. Kita waktunya sangat terbatas nih ya. Jadi mari gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya gitu, karena kita selesai jam 5 tepat gitu. Silakan yang mau memberikan pertanyaan. Kita tadi sudah mendengar banyak hal ya dari Pak Roni. Silakan. Saya aja kali dia boleh silakan, bertanya. Ya. Terima kasih Pak Pendeta Roni Mandang, terima kasih banyak pemaparan bahannya. Luar biasa Pak, kami jadi lebih mengerti ada sesuatu yang terlihat dari 7 jemaat ini. Tapi sebelumnya saya mau bilang acara ini karena PDPK itu tanggal 24 Mei kemarin berulang tahun yang ke-43. Tadi MC-nya lupa ngasih kabarnya. Jadi selamat ulang tahun teman-teman PDPK dan semua teman-teman yang lain. Pertanyaan saya gini Pak, tadi ada 7 jemaat seperti simbol sempurna karena ada 7. Tapi kalau kita lihat tadi berapa memang sudah Pak Roni sampaikan untuk apa sih kenapa gitu ya, dan perwujudannya untuk gereja-gereja zaman sekarang. Jadi secara praktis Pak, secara praktis untuk kita-kita ini zaman sekarang ini, apa yang bisa kita ambil dari pemahaman ada 7 gereja atau 7 jemaat di Wahyu yang diberikan Wahyu ke Yohanes oleh Tuhan Yesus gitu. Untuk kita sekarang ini praktikalnya apa gitu Pak, supaya kita-kita yang hidup zaman ini jadi tahu benar gitu. Ini ada nih 7 jemaat yang diwahyukan oleh Tuhan Yesus yang kita pelajari, dan jadinya harus apa nih kita sebagai orang-orang percaya zaman ini. Kira-kira itu aja Pak, praktisnya gitu Pak. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih kali dia. Langsung aja atau? Langsung saja Pak, silakan. Terima kasih. Sebenarnya kalau kita mengamati pujian yang Yesus sampaikan dari jemaat Efesus sampai ke Laodikia, itu merupakan pujian dari satu penyembahan, pelayanan, dan ketekunan sikap dari gereja kepada Kristus. Tetapi dosa yang mereka lakukan, saya kira tidak banyak itu bentuknya saja. Tadi muncul Nikolaus, Isabel, lalu kemudian juga Bileam. Saya melihat dosa itu selalu ada pada kita di gereja hari ini, yaitu skandal persindahan. Manusia ke manusia. Yang kedua, skandal penyembahan kepada berhala-berhala.
Tetapi yang ketiga juga adalah skandal tentang ajaran sesat. Nah, saya kira gereja sekarang juga sulit untuk dibilang bahwa gereja hari ini sedang mempraktekkan ajaran Kristus sebagaimana yang seharusnya. Tapi saya sebagai gembala mengajarkan tentang betapa pentingnya kita diselamatkan oleh Yesus, begitu. Nah, untuk diselamatkan sudah tentu kita harus mengikuti bagaimana cara hidup orang Kristen. Beberapa orang seringkali bertanya ke saya pada waktu peristiwa bom di Surabaya, saya datang di 3 gereja, melihat tubuh teroris dan orang gereja yang berantakan di tanah gereja itu, di halamannya, dan juga di Pakistan pada waktu Paskah beberapa tahun yang lalu. Nah, yang saya sampaikan adalah bukan bagaimana cara kita mati, melainkan bagaimana cara kita hidup. Hidup di dalam Kristus, saya selalu membedakan dengan 2 hal, Pak. Yang pertama adalah special revelation. Orang yang berada dalam special revelation, satu, dia di dalam Kristus. Kedua, dia melayani Kristus. Dan yang ketiga, dia memberitakan Yesus. Itu special revelation. Tetapi yang kedua adalah jenis, kalau ini disebut kekristenan ya, kalau yang kedua itu yang dibilang common grace. Orang hanya pikir Yesus itu dari berkat-berkatnya saja, begitu. Sehingga tidak bisa dipungkiri kalau hari ini, misalnya kalau saya menyampaikan khotbah dengan tema-tema yang dianggap aneh, misalnya Yesus yang di luar atau Allah yang di luar, ketidakberdayaan Allah, Allah di dalam, Allah di luar. Orang bilang ini Pak Gembala ngajar apa sih? Tapi coba lihat dulu isinya seperti apa. Contoh yang paling sering kali kita baca di Perjanjian Lama, pernyataan Allah itu, aku bersemayam di tempat yang tinggi, di tempat yang maha kudus. Pertanyaannya kita, Pak, bagaimana kita bisa pergi ke sana? Maka orang tidak mau terperangkap dengan pemikiran yang transenden. Allah itu begitu jauh, gitu. Dan karena itu banyak orang sekarang pada zaman sekarang termasuk gereja lebih menyukai sebuah konsep Allah yang imanen yang ada di antara kita. Yang hari ini minta beras Tuhan kasih, yang hari ini kita ingin rumah Tuhan kasih. Jadi Allah itu adalah Allah yang menjawab kebutuhan kita. Sementara kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, betapa pentingnya hidup dalam kekudusan, betapa pentingnya hidup dalam ketekunan. Maka saya sering bertanya, kalau saya, saudara ingin diberkati Tuhan, tanda petik the order of blessing dari Kristus, apa yang membuat Allah punya alasan memberkati kita? Baca Alkitab nggak pernah, doa nggak pernah, melayani juga begitu-begitu aja. Saya nggak yakin bahwa kita mendapatkan berkat misalnya Efesus 1 ayat 3, bahwa kita telah beroleh berkat surgawi. Itu spiritual blessing yang diberikan kepada kita tuh luar biasa tuh, dampaknya dalam kehidupan kekristenan kita. Sehingga kalau hari ini coba memparalelkan 7 gereja yang ada di Wahyu 2 dan Wahyu pasal 3 dalam aplikasi hidup kita pribadi dan gereja hari ini, maka yang harus kita ajukan apakah gereja bersih dari skandal. Baik itu skandal persinahan antar manusia, dan juga skandal dalam hal spiritual, ya percaya Yesus, percaya juga terhadap ajaran-ajaran nenek moyang. Sebagai contoh misalnya begini, dalam situasi pandemi yang 2 tahun terakhir ini, saya yakin semua orang punya keseragaman dari situasi yang sangat situasional pada waktu 2 tahun terakhir. Semuanya mau Yesus sebagai juru selamat dan penyembuh. Hari ini ada berita satu hamba Tuhan datang di Manado, ribuan orang berkumpul, hanya satu minta disembuhkan. Gitu. Salahkah itu? Tidak.
Tapi kalau sekali lagi dari perspektif perjanjian baru, seluruhnya kita baca, kenapa sih Yesus berkali-kali bilang begini, ikutlah aku. Yesus tidak bilang ikutilah ajaranku, enggak, ikutlah aku. Ini menunjukkan bahwa kedatangan Yesus untuk menghimpun satu umat sama seperti Matius 1 ayat 21. Bahwa dia datang untuk menyelamatkan umatnya. Ada umatnya, ada juga yang bukan umatnya. Yang bukan umatnya sudah tentu akan binasa. Sehingga mengaplikasikan Wahyu 2 dan 3 dalam kehidupan kekinian. Satu, jangan memiliki skandal persinahan. Kedua, jangan memiliki skandal spiritual. Herannya banyak orang Kristen suka dengan ajaran sesat. Ajaran yang benar enggak mau. Gitu. Tetapi yang ketiga juga, di dalam penyembahan-penyembahan kita, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kadang Allah itu adalah Allah dalam konsep kita yang imanen. Saya mau Allah yang datang ke saya hari ini berkati saya, oke. Tuhan bisa berkati Anda, tapi apakah Anda sudah hidup dalam Kristus atau belum? Apakah kita sudah mengalami kelahiran baru atau belum? Apakah kita Kristen ciptaan baru atau bukan begitu? Kalau kita bukan orang Kristen yang sudah diselamatkan Kristus, pertanyaannya saya, punyakah hak saudara minta direstorasi, dipulihkan? Kalau menurut saya tidak. Kita harus mengalami dulu pembaruan sebagai manusia lama yang ditinggalkan lalu beralih kepada manusia baru. Maka disitulah kita memiliki status sebagai anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Lah kalau saya bukan anak-anak Allah, masa saya nuntut sama seperti anak-anak Allah? Kalau misalnya Bu Lydia dalam hal ini membayangkan kerajaan Allah. Di kerajaan Allah itu sebagai apa? Kalau kita membayangkan di kerajaan Allah, kita ini sebagai misalnya putri dalam kerajaan Allah. Maka saya akan mengatakan sebagai putri dalam kerajaan Allah, berbicara sebagai putri kerajaan Allah, berjalan seperti putri kerajaan Allah, berbusana seperti putri kerajaan Allah, dan seterusnya. Tetapi kalau kita mengatakan your kingdom come, datanglah kerajaanmu, tapi kelakuannya kita masih belum menunjukkan kekristenan. Kita masih common grace. Nah, yang kalau common grace ini, yang semuanya juga diberkati oleh Tuhan. Petani yang tidak percaya Yesus, yang ateis, ya dia nanam jagung 3,5 bulan ya tumbuh juga. Tetapi kalau dalam referensi Wahyu 2 sampai Wahyu 3, tentu saja ini menjadi peringatan bagi gereja-gereja hari ini. Berapa banyak sih pemimpin gereja yang punya skandal? Pada waktu kita ibadah online, sudah masuk ke live streaming, sudah di YouTube. Seharusnya kita bangga ya, bahwa kita bisa memberitakan Injil tanpa harus pergi ke benua ini, ke pulau itu. Maaf. Tapi di waktu yang bersamaan ketika kita buka YouTube, isinya kan percekcokan para pendeta. Itu juga sebuah bagian dari kritik Tuhan kepada jemaat yang ada di Efesus sampai kepada Laodikia. Gitu. Kenapa kamu takut sama Isabel? Soal Biliam dan Balak dan seterusnya sama aja begitu. Tapi buat saya menanggapi pertanyaan ini, pastikanlah sebagai gereja, kan kadang-kadang kita pendeta mengajarnya gini, jangan pergi ke gereja, tapi jadilah gereja. Gitu. Jadi kalau kita adalah gereja, anak sekolah minggu udah denger itu nyanyian seperti itu, akulah gereja, begitu, kamulah gereja. Kebanyakan orang masih berpikir datanglah ke gereja. Saya belakangan seringkali bicara tentang revolusi industri 4.0. Sekarang sudah 5.0, nanti 6.0 dan seterusnya. Kita sudah ada di dalam pemahaman dari virtual reality church, metaverse. Kalau satu kali teman-teman di sini buka cari literatur tentang Anthony Lewandowski, kecerdasan buatan,
dia otaknya Google pertama itu, Anthony Lewandowski, sudah mengatakan bahwa agama baru hari ini bukan Yesus Kristus sebagai Tuhannya. Tapi agama baru yang sekarang ini adalah Artificial Intelligence God. Ini tantangan buat kita. Yang kedua, dengan adanya revolusi industri 4.0 sudah beralih kepada industri cyber. Kita sekarang sudah mulai berkenalan dengan robotika. Anak-anak sekarang yang baru lahir, kelak akan bekerja di tempat pekerjaan yang hari ini belum kita tahu karena dunia robot. Pertanyaannya, bahwa kalau kita punya pendeta harus digaji, tanda petik harus itu istilah saya, banyak pendeta yang penuh pengabdian melayani. Kalau semua sudah diganti dengan robot, pendetanya sudah diganti dengan robot, asernya sudah diganti dengan robot semua. Coba lihat itu. Bagaimana Sofia bisa bicara di Arab Saudi dikasih hak warga negara penuh kepada robot ini. Kita punya tantangan yang lebih besar. Sehingga tadi saya ulang, ketika kita berada di dalam pandemi 2 tahun terakhir, saya yakin semua orang berseru kepada Yesus sebagai penyembuh, tapi bukan Yesus sebagai Tuhan. Nah, ini kan tantangan bagi kita. Kita bersyukur kitab Wahyu itu, tadi saya sampaikan betapa keras kepalanya John Calvin atau Yohanes Calvin itu menentang bahwa yang namanya kitab Wahyu itu tidak boleh masuk ke dalam perjanjian baru atau kanonisasi Alkitab perjanjian baru. Satu, menurut Calvin, gue nggak ngerti isinya tuh apa. Ya memang ini suratnya Yohanes kepada jemaat Efesus. Jemaat yang terima ngerti, kita orang ketiga nggak ngerti. Dan disitulah kemudian muncul beragam tafsir. Apa benar kalau baca kitab Wahyu nanti Yesus datang lagi, lalu dia memerintah 1000 tahun seperti Pak Jokowi memerintah kita istananya di Bogor misalnya. Apa benar begitu? Kan ini baru tafsir. Tiap gereja, tiap pendeta nggak punya pendapat yang sama. Yang paling sederhana saja, meskipun kata baptis bahasa Indonesia diambil dari baptiso yang artinya diselamkan, gereja sampai hari ini masih berkeras bahwa baptis yang tidak harus diselamkan. Itu aliran gereja selam-selam kami percik-percik. Kelihatannya sederhana kan? Apalagi dikaitkan dengan zaman akhir. Orang bertanya ke saya, Pak, yang betul istilahnya zaman akhir atau akhir zaman? Saya ditanya-tanya bukan makin pinter, makin bodoh juga tuh ditanya begitu. Mana saya tahu ini akhir zaman atau ini zaman akhir. Gitu kan. Jadi teman-teman dari Persekutuan Kebayoran, saya mendorong kita terus belajar sampai kita memiliki fundamental di dalam pemahaman kita. Jadi kalau kita yakin bahwa baptis itu dipercik, pegang aja itu percik. Kalau saudara beranggapan bahasa roh itu merupakan gambaran dari orang dipenuhi Roh Kudus berarti harus berbahasa roh, kalau saudara memang sudah merasa itu yang terbenar, itu jadi fundamental di sana. Akan dipegang mati-matian. Kalau tidak berbahasa roh, nggak dewasa rohani. Nah, ini kan pandangan gereja yang menurut saya akan ada terus. Belum lagi kalau kita lihat bagaimana sebenarnya jemaat di Efesus sampai kaitannya ke Korintus tentang yang dipertunangkan dengan Kristus. Nanti itu muncul dalam Wahyu pasal 12 tentang perempuan yang berdiri di atas bulan, dikelilingin matahari dan dia mengandung. Belum lagi kita nanti bicara dari pasal 5 sampai pasal 11 tentang adanya sepertiga bintang di langit akan jatuh, lalu diterjemahkan oleh kita hari ini. Yang kelompok premil bahwa sepertiga itu berarti sepertiga dari pilihan Kristus itu akan murtad. Cara menerjemahkannya itu jadi sangat pragmatis gitu. Nanti kalau saudara baca lagi dalam Wahyu 16, 9 sampai 16,
bahwa Israel akan diserang oleh bangsa-bangsa di dunia, perang Harmagedon. Har itu adalah lembah, Gedon itu diambil dari kata Megiddo. Maka orang menerjemahkan sebelum Kristus datang ke dunia ini, dunia akan mengalami perang Harmagedon. Ya tiap gereja nanti kalau Ibu Lydia undang lagi pendeta lain jelaskan tentang Harmagedon misalnya, itu nggak sama itu. Akan lain pendeta satu dengan pendeta lain menafsirkan Harmagedon itu sudah, sedang, ataukah nanti pada bagian berikutnya akan terjadi di depan kita. Dan karena itu harus secara jujur saya sampaikan bahwa di umat gereja yang lebih suka hal-hal yang pragmatis, Allah yang imanen, kalau dengar khotbah dari kitab Wahyu, selalu sudah ada presaposisi. Serem tuh baca kitab Wahyu, gitu. Mungkin di antara kita juga punya pikiran gitu. Pertama, enggak mengerti, yang kedua serem, gitu. Tapi sudah saya sampaikan bahwa kemungkinan apokalipsis itu sudah ada yang terjadi dan tidak perlu terjadi lagi. Tapi untuk semua bagian-bagian yang saya sampaikan, itu harus dibuktikan lagi oleh firman Allah. Begitu ya, Bu Lydia, terima kasih. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Pak. Penyampaiannya. Ya. Ya, Mau nanya, ada pertanyaan. Bisa? Silakan Pak, siapa? Sugino. Oh iya, silakan Pak. Sugino, ya boleh ya. Ya, silakan Ya. Pak. Ya. Pak Pendeta, tadi dikatakan Yerusalem baru turun dari surga. Apakah Yerusalem baru dan surga itu beda? Kalau dalam kitab Wahyu dikatakan Yerusalem baru itu bentuknya 4 persegi panjang. Lalu kalau surga itu bentuknya kayak apa, Pak? Demikian, Pak. Silakan Pak. Udah, itu aja Pak. Siapa Pak? Sugino, Pak. Iya. Sugino, ya baik. Memang sampai sekarang masih lagi-lagi perdebatan. Apakah sorga itu tempat terminal terakhir kita? Kalau masih ada kalimat tentang langit dan bumi yang baru, lalu Holy City yang turun dari langit, dan kita nanti ada di sana, kota ini adalah kota Yerusalem baru, ada 12 pintu tangga dengan pintu, ada 12 nama murid dari Kristus, dan seterusnya. Maka sebagian orang, saya sampaikan pemikiran yang umum dulu ya, bahwa sebagian orang mengatakan kita hanya masuk ke sorga itu tidak bersifat permanen. Meskipun kita sudah punya stempel hidup kekal bersama dengan Kristus. Sorga itu bisa juga ada dalam kehidupan kita, karena waktu Yesus ditanya tentang sorga, dia bilang kerajaan sorga ada di antara kamu. Gitu. Nah, kalau pandangan dari Premil akan mengatakan sorga itu merupakan simpanan dari Allah Bapa kepada kita sampai nanti ada langit dan bumi dan Yerusalem yang baru. Baru itulah tujuan akhir kita. Tetapi Pak Tukino yang lain juga menolak pandangan seperti itu. Nah, sehingga untuk melihat atau memparalelkan apakah sorga kalau sebentar saya mati akan pergi ke sorga, lalu ternyata oleh Yesus dibilang, Ron, di sini cuma sementara ya, nanti kita akan tinggalnya namanya di tempat yang diukur dengan stadia. Maka itu seluruh orang percaya yang dikumpulkan oleh Kristus setelah melalui hari pengadilan, mana yang domba, mana yang kambing dipisahkan, maka yang domba yang namanya tertulis dalam buku kehidupan, itu akan tinggal di Yerusalem yang baru. Sampai hari ini saya tidak tahu Pak Tukino, tapi saya percaya yang penting orang yang di dalam Tuhan, di dalam Kristus yang diselamatkan, dia akan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa di sorga. Apakah di sorga itu permanen atau tidak, saya tidak mau pusing dengan itu.
bahwa nanti kemudian dibilang ini hanya sementara, yuk saya akan ciptakan langit, karena memang dari sisi tertentu langit dan bumi akan lenyap kecuali firman-Nya yang kekal. Nah, kalau langit dan bumi akan lenyap, ada banyak pandangan termasuk kelompok-kelompok saksi Yehova. Nanti langit dan bumi yang baru, kita kembali lagi ke dunia model sekarang, nggak pakai baju lagi. Nah, disitulah kita bisa belai-belai macan, harimau, dan seterusnya. Saya mengambil apa yang disampaikan oleh Martin Luther. Semua pertanyaan yang tidak terjawabkan hari ini akan jelas manakala kita sudah bersama dengan Tuhan Yesus di kehidupan yang kekal. Apakah di kehidupan kekal itu suami istri akan kumpul lagi? Kalau baca dalam Alkitab ini pun gereja terpecah. Yang lain bilang tidak, karena Alkitab bilang tidak saling mengenal. Gitu. Terjemahannya macam-macam. Nanti malaikat tidak kawin mengawinkan, maka roh kita pada waktu di dalam hidup yang kekal itu, kita hanya lihat wanita yang kita sebut istri dalam dunia itu hanya orang kudus. Nah, ini saya juga nggak tahu jawabnya. Maka akan tahu kalau saudara nanti sudah di sana, dan pastikan kita semua ke sana begitu. Jadi percaya kepada Yesus, hidup dalam keselamatannya, dalam kekudusannya, tekun dan seterusnya, punya buah roh Galatia pasal 5 dan seterusnya. Tetapi jangan lupa inti dari kitab Wahyu itu yang terpenting adalah hupomonai. Tabah, tekun, punya iman, turuti perintahnya. Saya kira itu yang penting. Bukan case by case, kasus demi kasus. Karena skandal 7 gereja itu pada kita hari ini lebih hebat lagi dari yang ada di Asia itu. Kalau sekarang banyak gereja yang menikahkan LGBT, saya tidak tahu teman-teman dari Persekutuan Kebayoran setuju nggak itu? Karena dalam sebuah seminar saya hampir dicaci maki itu di belakang oleh seorang pendeta karena saya anti LGBT. Dia mati-matian mengatakan tidak ada LGBT atau lesbian, gay, dan seterusnya yang mau begitu. Itu kan datangnya dari Tuhan. Itu cuma karena perilaku seksual dan disorientasi seksual. Saya emang nggak ngerti sama yang begitu-begituan. Kalau kata Alkitab, Roma 1, 26, 27 tidak boleh. Tapi kalau sekarang gereja teman saya yang ada di Semarang sudah menikahkan si Anton sama si Joni. Itu nama ya, kalau ada Anton dan Joni di sini mohon maaf. Saya nggak tahu siapa yang mama, siapa yang papa. Tapi itu kelanjutan dari dosa Efesus sampai kepada Laodikia. Jadi bertobatlah, yang sudah bertobat hupomonai. Begitu ya Pak Sugino ya. Ya, semoga menjawab ya Pak Sugino. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, satu pertanyaan lagi saya kasih kesempatan. Setelah itu kita akan menutup. Silakan. Bu Lydia, boleh nggak saya titip? Boleh. Kalau jadi sebentar saya ke rumah sakit, mungkin banyak di antara kita yang kenal Ibu Rima Melati sedang krisis di rumah sakit. Oh ya. Saya kira kita kenal beliau. Anaknya teman saya waktu sekolah di satu sekolah di Jakarta. Ya. Jadi kondisi Ibu Rima Melati sedang krisis di rumah sakit, dan usai dari sini saya kalau tidak ada halangan akan datang di rumah sakit di Bintaro. Oh iya Pak. Rumah sakit Pondok Indah Bintaro dalam keadaan krisis. Mohon teman-teman dari Persekutuan Kebayoran doakan juga ya. Iya Pak, nanti kita masukkan dalam pokok doa kita masing-masing ya. Baik, kalau gitu Pak Roni sudah mau berangkat ya Pak ya. Jadi kalau masih satu lagi boleh. Boleh, silakan. Pak Roni masih bersedia untuk menjawab satu orang lagi. Boleh, silakan. Kalau tidak ada, kita tutup. Lewi kayaknya mau nanya tuh. Karena ditunjuk saya nanya deh kalau gitu.
Satu pertanyaan aja Pak, mau nanya. Ini kan tadi Bapak menjelaskan tentang ada ajaran palsu ya di situ. Jadi yang membuat gereja itu kompromi di Pergamus, lalu gereja itu jadi mati di Tiatira gitu Pak. Nah kira-kira ajaran Bileam dan ajaran Nikolaus itu seperti apa gitu dan bagaimana dia bisa masuk gitu Pak ya. Jadi supaya kita bisa punya bayangan sehingga kita mungkin bisa menangkal hal itu gitu Pak. Dan apakah ajaran itu masih tetap eksis sampai sekarang? Itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Siapa namanya? Lewi Pak. Pak siapa? Orang Lewi. Lewi, Pak. Orang Lewi. Lewi, Pak. Oh, Lewi, Lewi, Pak. ya. Jadi Pak Lewi sebenarnya kenapa seseorang atau gereja mudah disesatkan? Itu yang harus kita tanya. Kenapa bisa ikut ajaran sekarang ada ajaran dari Korea yang that is not teaching of the Bible. Itu bukan ajaran Alkitab dan kita suka. Apa yang disampaikan kita suka. Jadi ciri-cirinya itu jangan lihat merekanya, tapi lihat kitanya. Kalau saudara mau tahu tentang uang palsu, maka dalaminlah uang asli itu seperti apa. Baru tahu yang palsu seperti apa. Nah, yang pertama itu adalah kita benar-benar harus hidup di dalam pengajaran Kristus. Ya tadi special revelation itu kita dipilih oleh Kristus, kita diselamatkan, dikuduskan, bertumbuh dan seterusnya. Maka hal-hal yang bukan berasal dari Kristus, kata Yesus sendiri, domba-dombaku mengenal suaraku. Tetapi kalau saya dan saudara ternyata kita bukan orang Kristen yang born again, orang yang bertumbuh sesuai firman Allah, kita tidak punya sebuah analisa membedakan ini dari Tuhan dan ini bukan dari Tuhan. Saya rasa Pak Lewi tidak ada orang yang mau disebut mengikuti ajaran sesat. Hanya orang-orang yang tidak sesat yang bisa menilai dia itu sesat. Itu satu. Nah yang kedua, saya tidak menganjurkan kita dalami semua pengajaran sesat sampai kita hanya sibuk ngurusin pengajaran sesat, bukan. Tetapi marilah kita sibuk di dalam hadirat Kristus, di dalam Tuhan, di dalam pelayanan. Ada yang bilang penyembahan sehingga kita tidak punya waktu untuk yang lain. Tidak ada waktu luang kita untuk dunia ini. Maka kita tidak mudah digoyahkan. Di Alkitab dikatakan supaya kita tidak mudah digoyahkan, diombang-ambingkan dengan rupa-rupa angin pengajaran. Itu hanya bisa kalau kita fundamental dalam Kristus. Artinya kita tidak pengangguran dalam Kristus. Teruslah bergaul dengan firman Tuhan, teruslah melayani, maka saya dan saudara dengan teman-teman akan diketahui orisinalitas kita dalam Kristus itu bukan karena kita punya jabatan, bukan karena kita sedang orang bilang, saya sedang galau ke gereja aja, bukan. Tapi memang reality, genuine kita begitu. Dilihat orang, nggak dilihat orang, kita hidup dalam Kristus dan tetap aktif dalam Dia. Di situ yang sesat-sesat, memang kita bisa tidak akan bisa menguasai kita dan gereja. Nah, yang ketiga, seranglah ajaran sesat itu, karena dengan yang benar, maka kalau saudara punya uang yang asli, saudara tahu nih uang palsu apa tidak. Kenapa sih di dalam Alkitab Matius pasal 5-7 Yesus bilang kamu adalah garam, kamu adalah terang. Garam itu ya benar-benar garam. Kalau kita melihat sejarah zaman dulu orang tidak dibayar dengan koin perak atau emas, tapi orang dibayarnya dengan garam. Sejarah uang yang ada di Indonesia juga dengan garam kita bisa barter barang-barang dan seterusnya, bisa beli dengan garam dan seterusnya. Nah, kata garam ini sebetulnya bicara soal prinsip yang bernilai yang tidak akan bisa dipalsukan. Kalau saudara garam, saudara adalah uang. Kalau saudara punya uang 100.000 atau 20.000, belanja dari Papua sampai di Aceh tidak ada yang menolak karena garam itu tidak akan mungkin. Terang itu juga tidak akan mungkin ditolak.
Lalu Matius 5 ayat 16 dikatakan, maka Bapamu yang di sorga akan dimuliakan. Saya tidak perlu belajar, terakhir ini ada ajaran Korea yang aneh-aneh. Saya cukup menjelaskan ke gereja bahwa itu tidak alkitabiah, jangan dituruti. Kalau ada ajaran yang mengatakan bahwa Adam itu hanyalah personifikasi, tidak benar-benar ada, itu hanya contoh saja, tentu kita tentang itu. Jadi dengan saudara mengetahui uang yang betul-betul asli itu di mana cirinya, saudara bisa membedakan ketika uang palsu itu ada di tangan saudara. Begitu ya, Pak. Baik, Pak. Ya, terima kasih Lewi untuk pertanyaannya. Terima kasih Pak Roni. Kita tutup ya sesi pertanyaan dan kita akan segera mengakhiri acara seminar kita pada sore hari ini. Begitu banyak hal yang sudah kita dapatkan di dalam seminar ini, namun mohon izin pada Pak Roni, saya mau menyimpulkan sedikit dengan apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Tadi saya mengutip apa yang Pak Roni sampaikan, bahwa bukan soal bagaimana kita mati, tetapi bagaimana kita menghidupi, ya. Bagaimana kita menghidupi kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini. Gitu. Tadi Pak Roni juga bilang, jangan kita menjadi pengangguran. Gitu. Mari kita gunakan setiap waktu di dalam kehidupan kita untuk kita sibuk dengan Tuhan. Kalau kita sibuk dengan Tuhan, maka kita tidak ada waktu lagi untuk hal-hal yang dari dunia. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Karena memang dunia ini sedang menuju kepada kehancuran. Begitu banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan gitu ya, penyimpangan-penyimpangan yang sedikit demi sedikit mulai diterima oleh manusia, seperti tadi Pak Roni bilang LGBT segala macam gitu ya. Nah, oleh karena itu mari jangan tunda-tunda waktu, kita harus terus mau tertanam di dalam pemuritan, karena dengan pemuritan kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan mempunyai pemimpin rohani gitu, di mana kita juga bisa mendapatkan pengajaran-pengajaran yang sehat gitu ya. Jadi jangan kita menyendiri. Dengan memuridkan, kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tadi MC kita, Bang Alan sudah menyampaikan informasi bahwa PDPK LPPI kita terus melakukan dengan setia pemuritan, kelas pemuritan. Nanti di bulan Agustus mungkin ya, kita akan segera memulai kelas pemuritan angkatan yang ke-34. Jadi saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang belum ikut di dalam kelas pemuritan, ayo ikut di dalam kelas pemuritan ini. Karena kita di dalam kelas pemuritan ini kita akan belajar firman Tuhan supaya kita tidak mudah digoncang dengan segala apa yang ada. Tadi Pak Roni juga bilang kita harus punya fundamental, ya. Iman kita tuh harus bertumbuh. Jangan segitu-gitu aja. Tadi dalam kitab Wahyu juga dikatakan jangan kita suam-suam kuku, gitu ya. Kita harus menghidupi iman kita. Kita harus menjadi terang, kita harus menjadi garam di dalam kehidupan kita supaya Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Ya, terima kasih Pak Roni sekali lagi untuk penyampaian pada sore hari ini. Saya percaya semua kita yang ada di Zoom ini boleh diberkati, dan kami minta kepada Pak Roni untuk menutup acara ini dengan doa. Mohon doakan juga Pak Roni untuk kami dari PDPK pengurus khususnya gitu ya, karena kita baru tanggal 24 kemarin merayakan ulang tahun, biar kiranya kita boleh tetap setia di dalam Tuhan dan semakin mempermuliakan nama Tuhan. Silakan Pak Roni. Yang keberapa tadi? 43 Pak. Tapi memang ya? memang anggotanya sudah berganti-ganti gitu ya, sesuai dengan generasinya. Jadi kita bukan anggota PDPK yang pertama, Pak. Kalau ada yang masih mau ditanya nanti, tanya sama Ibu Pinkan. Oh ya, Ibu Pinkan ya. Iya, Pak. Silakan Pak. Baik ya, yuk kita bersatu dalam doa.
Bapa di sorga, Allah kami Khalik langit dan bumi, Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah itu jugalah yang kami kenal, kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan, penebus dan juru selamat kami. Saat ini kami memastikan kehidupan kami berada di dalam Yesus, dan karena itu kami berbuah, karena itu kami melayani Tuhan. Dan bersama dengan kawan-kawan dari Persekutuan Kebayoran kami berdoa, terima kasih ya Bapak, kalau usia dari perjalanan pelayanan sudah mencapai ke 43 tahun, Tuhan menolong, menyertai, memberkati, dari generasi demi generasi tangan kasih-Mu tidak pernah pendek untuk terus membimbing, menolong, memakai, dan membuahkan hasil-hasil pelayanan yang telah dinyatakan secara khusus dalam proses pemuritan, karena hari-hari ini kami menyadari banyak gereja yang lebih suka menjadi penyembah dan melupakan bahwa tugas pemuritan adalah keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar. Berkati untuk proses pemuritan pada angkatan yang berikut yang akan dimulai di depan ini bulan Agustus, kiranya Engkau memberikan benih-benih yang baik, para murid yang siap untuk dipakai dan diutus oleh Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapak, setiap kami yang menjadi peserta dari seminar pada saat ini, Engkau menyertai, memberkati kami dimanapun kami berada, kami dengan keluarga kami, dengan pekerjaan kami dan pelayanan kami, dan apapun yang anak-anak-Mu lakukan dan buat, Engkau buat menjadi berhasil. Dan terutama di akhir daripada seminar pada saat ini, hamba berdoa ya Bapak, berilah kekuatan agar setiap kami menang dari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Kami membangun kehidupan untuk tetap tabah karena mahkota yang Tuhan janjikan tersedia bagi kami sekalian. Diberkatilah semua orang yang takut akan Engkau. Diberkatilah semua suami, istri, anak-anak, pekerjaan, pelayanan, dan semua ini akan membawa kami semakin mengasihi Engkau sekaligus bersiap-siap untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Bawa kami untuk tetap setia dan kudus di hadapan-Mu dan melakukan yang terbaik, karena kami tahu tidak ada yang sia-sia atas jerih juang yang kami lakukan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu atas segala kebaikan dan firman-Mu yang hidup. Amin.